Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi dasar akuntansi pertemuan kedua, yaitu transaksi bisnis. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan, nama saya Adam Fathul Hakim dari Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, Program Studi Sistem Informasi. Saya dari kelas D dengan NIM 202153130. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kewajiban adalah kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Berarti ekuitas pemilik ditambah kewajiban itu sama dengan aset. Transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomis yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Contoh belanja di Indomaret. Transaksi dengan kasir. Tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Berarti kasnya itu bertambah 25.000. Modal Chris Clark 25.000 investasi oleh Chris Clark. Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Berarti kasnya itu 25.000 dikurangi 20.000 dari membeli tanah tersebut, berarti saldo sisa 5.000. Tanahnya bertambah 20.000. Tanah 20.000 itu berupa tanah, sedangkan 5.000 itu berupa uang. Modal Chris Clark tetap 25.000. Selama bulan itu, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Berarti utang $1.350. Kasnya tetap sama 5.000, perlengkapannya 1.350 dari membeli kredit tadi, tanahnya tetap sama 20.000. Utang usaha bertambah 1.350 dari membeli kredit itu. Modal Chris Clark tetap sama 25.000. Selanjutnya, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapat sebesar 7.500 dan menerimanya secara tunai. Berarti enggak utang. Kasnya 5.000, berarti bertambah 7.500. Jadi total saldonya 12.500. Perlengkapannya tetap sama 1.350, tanyanya juga 20.000. Utangnya juga tetap sama 1.350. Modal Chris Clark bertambah 7.500 dari tadi yang 7.500 pendapatannya. Ditambah kan 7.500 tambah 25.000 jadi 32.500 pendapatan jasa. Net Solution membayar beban-beban berikut. Gaji total 2.125, sewa 800, utilitas 450, dan rupa-rupa 275. Ini gaji ditambah sewa, tambah utilitas, tambah rupa-rupa itu totalnya 3.650. Berarti saldo 12.000 dikurangi membayar beban-beban tersebut, totalnya 3.650. Berarti saldo sisa 8.850. Perlengkapan juga sama tetap 1.350, tanyanya juga 20.000,
utang usaha juga 1.350. Modal credit card 30 yang awalnya 32.500 itu berkurang untuk membayar beban-beban upah, sewa, utilitas dan rupa-rupa. Totalnya itu 3.650, berarti sisa 28.850. Next, dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik akan berkurang jika penarikan pemilik atau beban, dan akan bertambah jika investasi pemilik atau pendapatan. Penarikan pemilik dan investasi pemilik itu selisihnya disebut dengan laba bersih. Laporan akuntansi. Yang disebut laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan. Laporan laba rugi merupakan rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik merupakan rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Neraca, daftar dari aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Laporan arus kas merupakan rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Next. Laporan laba rugi net solution untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2020. Pendapatan jasa total 7.500. Beban operasi itu ada upah, sewa, perlengkapan, utilitas, dan lainnya. Upah ada 2.125, sewa 800, perlengkapan 800, utilitas 450. Yang lain ada 2.275. Berarti total ini ada 4.450. Ini total beban operasi. Pendapatan jasa kan ada 7.500, berarti dikurang beban operasi berjumlah 4.440, berarti laba bersih ada 3.050. Kelaporan ekuitas pemilik. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas pemilik di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan. Terima kasih. Sedikit ada patah. Jika Anda adalah seorang yang sangat mencintai kedua orang tua Anda, maka jadikanlah perjuangan Anda dalam menuntut ilmu sebagai alat membahagiakan orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Cukup di sini, saya akan akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.